Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep recreation and tourism. Pada akhir materi juga akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara leisure, recreation, dan tourism. Kita mulai saja pembahasannya, diawali dengan definisi dari recreation. Recreation adalah aktivitas atau pengalaman yang diperoleh dan dilakukan pada saat waktu senggang. Kegiatan rekreasi merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan setiap manusia. Mengapa manusia membutuhkan rekreasi? Jawabannya adalah pertama, karena kondisi manusia pasti pernah yang namanya mengalami perasaan jenuh, bosan, kemudian bekerja sepanjang waktu yang mengakibatkan tidak saja pikiran tapi tubuh juga bisa stres, yang berdampak kemudian tidak semangat dan mudah lelah. Dan ini dikhawatirkan akan kemudian berdampak buruk terhadap produktivitas yang dapat menurun. Nah, dengan kita melakukan rekreasi, diharapkan kondisi fisik ataupun mental itu bisa kemudian berubah menjadi lebih bersemangat, gembira, bertenaga, dan juga positif. Itulah harapan mengapa kemudian kita membutuhkan rekreasi. Karena rekreasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu luang dengan tujuan tertentu. Tujuannya ya pasti mencari kesenangan, kepuasan, penyegaran atau refreshing ya, terhadap sikap dan mental yang dapat memulihkan kekuatan baik fisik dan mental. Jadi intinya adalah dari suatu kondisi yang negatif kemudian menjadi suatu yang positif, sesuatu yang bersemangat dan bisa meningkatkan produktivitas kita. Kategori aktivitas mengisi waktu luang itu terbagi atas 3. Yang pertama, relaxation activity, yang kedua, entertainment activity, dan yang ketiga adalah personal development activity atau pengembangan diri. Apakah yang dimaksud dengan relaxation activity? Ya, relaxation activity atau kegiatan relaksasi itu diantaranya ada yang bersifat aktif dan ada relaksasi pasif. Relaksasi aktif berorientasi pada manfaat fisik ya, seperti berbenah rumah, membentulkan alat rumah tangga, atau memperbaiki sepeda motor. Jadi intinya lebih berorientasi pada manfaat secara fisik. Berbanding terbalik dengan relaksasi pasif yang lebih kemudian berorientasi pada manfaat mental. Ya, maka kemudian contoh dari kegiatan pasif pun sebenarnya ya, ini seperti ibaratnya santai ya, artinya dalam tanda kutip bisa saja seperti malas-malesan seperti itu ya. Jadi dalam tanda kutip seperti itu ya, seperti menonton TV, mendengarkan musik, dan membaca tulisan yang tentu saja dapat menenangkan ya, tulisan-tulisan yang ringan, tidak artinya yang kemudian tulisan-tulisan yang kemudian malah bisa menimbulkan nanti khawatirnya tambah stres seperti itu. Jadi itulah kegiatan relaksasi pasif. Namun kalau kita melakukan kegiatan relaksasi pasif itu dikhawatirkan dapat membuat kehilangan waktu untuk kegiatan yang lebih produktif. Nah, itu yang seperti tadi saya sebutkan, karena malas-malasan membuat kemudian kita akhirnya malas untuk melakukan hal yang lain. Jadi sudah enak kemudian untuk misalnya nonton TV, mendengarkan musik, dan kemudian lupa dengan mungkin kegiatan-kegiatan lainnya. Berikutnya ada yang disebut dengan entertainment activity ya, suatu rekreasi yang dapat melakukan seperti kegiatan olahraga, hobi ya, kesenian, bermain video game, dan nongkrong. Ibaratnya menghibur ya, menghibur diri, entertainment yang bisa kemudian kegiatan-kegiatan santai tapi kemudian bisa menghibur kita. Seperti menjalankan hobi namanya, seperti menjalankan hobi. Nah, ternyata hobi ini ada 4 macam. Yang pertama adalah making hobbies, yaitu kegiatan yang disukai dengan membuat suatu kerajinan. Ya, bisa saja seperti melukis, kemudian memahat, ya, kemudian juga
juga mungkin merajut, seperti itu ya, kegiatan-kegiatan yang erat kaitannya dengan membuat sebuah kerajinan ya, making hobbies. Yang kedua, learning hobbies, kegiatan mempelajari atau memahami suatu hal yang disukai, seperti misalnya membaca sejarah, memahami karangan tulisan ya, atau mempelajari bahasa asing. Nah, ini juga bisa kemudian kita mood yang tadi awalnya mungkin negatif ketika kita mempelajari bahasa asing, apalagi kalau misalnya kita kemudian mempraktekannya begitu ya, apalagi sekarang tentu sudah bukan suatu hal yang sulit lagi, karena dengan teknologi Anda bisa kemudian berinteraksi dengan orang asing, sehingga salah satu yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengasah bahasa asing Anda ya. Kemudian yang ketiga, doing hobbies atau hobi yang suka kita lakukan, seperti menari, menyanyi, berkebun, naik gunung, dan lain-lain, apapun itu bentuknya. Yang terakhir ada hobi mengumpulkan atau collecting hobbies, kegiatan yang disukai dengan mengumpulkan suatu benda, misalnya mata uang kuno, batu antik, mengumpulkan perangko, atau koleksi-koleksi lainnya ya. Jadi hobinya mengumpulkan suatu benda. Itu dia 4 macam hobbies. Berikutnya yang ketiga adalah personal development activity. Ini kegiatan pengembangan diri ya, termasuk kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan identitas, mengembangkan bakat dan potensi, membangun modal manusia, memfasilitasi kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi pada realisasi mimpi dan aspirasi serta pengembangan rohani. Misalnya Anda hobi memasak, Anda ikut kelas memasak ya. Dengan demikian mungkin masakan Anda selama ini mungkin terasa hambar, kurang enak, tapi dengan ikut kelas memasak, siapa tahu kemudian masakan Anda jadi lebih enak, seperti itu ya. Nah, itu dia mengenai konsep yang disebut dengan recreation. Lalu apa hubungannya dengan tourism? Sebelumnya, mari kita cari definisi daripada tourism atau pariwisata. Adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Ada juga yang mengatakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk usaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi ya, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Ini menurut Yuti. Nah, sementara menurut Suryasih, tourism atau pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat serta didukung dengan fasilitas dan pelayanan di tempat tujuan dengan maksud untuk berekreasi maupun mencari kesenangan diri, bukan untuk berbisnis ataupun melakukan pekerjaan ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, apa kemudian hubungan leisure, recreation, dan tourism. Jadi ini adalah istilah-istilah yang memiliki arti berbeda namun tidak dapat dipisahkan apabila dikaitkan dengan kegiatan kepariwisataan. Waktu luang atau leisure ya, waktu senggang dan waktu bebas dapat dimanfaatkan dengan cara melakukan rekreasi seperti kegiatan relaksasi, kegiatan hiburan, dan kegiatan pengembangan diri. Nah, mungkin di sini silakan Anda kembali coba membaca mengenai konsep leisure tersebut ya. Bagaimana kemudian manusia membagi atas 3 waktu ya, atas 3 waktu. Leisure ini mungkin adalah waktu yang juga diberikan dalam pembagian 3 waktu tersebut ya. Silakan Anda kemudian membaca ulang. Leisure dapat diisi dengan kegiatan rekreasi. Kegiatan rekreasi bisa berupa rekreasi aktif dan pasif, seperti yang tadi saya sebutkan dan jelaskan. Rekreasi memiliki arti yang luas sehingga kegiatan ini dapat berupa berbagai macam aktivitas dengan berbagai macam lokasi dan waktu yang dibutuhkan. Salah satunya adalah berwisata.
Jadi berwisata itu adalah salah satu dari kegiatan rekreasi, ya. Rekreasi itu bisa saja berupa piknik. Nah, bisa berupa piknik, bisa berupa berkebun, bahkan seperti tadi menonton TV, bermain musik, mendengar musik dan lain sebagainya. Pun ya, salah satu dari kegiatan rekreasi itu adalah berwisata. Jadi, leisure merupakan waktu luang yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas recreation maupun tourism. Dengan demikian, tourism merupakan bagian dari kegiatan rekreasi, ya. Apa persamaan tourism dengan recreation? Yang pertama, jelas dari sisi waktu, dia butuh waktu luang karena seseorang dapat melakukan aktivitas wisata atau rekreasi bila memiliki waktu luang yang cukup. Jadi dia butuh waktu luang, ya. Yang kedua, sama-sama memberikan dampak positif. Harapannya, ya, dengan kita melakukan perjalanan rekreasi dengan kegiatan berwisata misalnya, itu diharapkan kemudian memberikan dampak positif bagi kita yang semula kemudian stres, ya, kemudian tidak bersemangat. Kemudian ketika kita melakukan sebuah rekreasi, bersenang-senang, ya, refreshing, itu kemudian dapat memperbaiki suasana hati atau mental. Bahkan bisa juga dengan kita melakukan recreation ataupun berwisata, ya, rekreasi atau berwisata itu dapat menambah wawasan atau pengetahuan kita terhadap terhadap mungkin suatu tempat, suatu kebudayaan, bahkan juga mungkin tentang makanan, ya, kuliner misalnya seperti itu. Jadi kita tahu kemudian jenis-jenis kuliner, kemudian kebudayaan yang hidup kemudian di tempat-tempat lain dan bagaimana kemudian mereka hidup, gaya hidup dan sebagainya. Yang ketiga, dilakukan setelah tugas pokok selesai. Jadi kewajiban misalnya, ya, umumnya pelaku akan menjadwalkan kegiatan yang akan dilakukan saat mengisi waktu luang tersebut agar waktu luang dapat dimanfaatkan dengan tepat. Jadi jangan sampai kemudian ibaratnya kita melakukan recreation ataupun berwisata itu dengan kemudian tidak menyelesaikan tugas pokok kita. Nah, apa perbedaan tourism dengan recreation? Nah, tadi kan sebenarnya sudah jelas, ya, bahwa salah satu bentuk rekreasi itu adalah berwisata, ya. Hanya saja bisa dilihat, ya, kalau dilihat dari waktu luang yang berbeda, begitu, ya, tourism itu memerlukan waktu luang lebih dari 24 jam, sedangkan recreation tidak memerlukan waktu hingga 24 jam. Misalnya seperti Anda nonton TV kan tidak sampai 24 jam. Tapi kalau berwisata, tourism membutuhkan waktu yang lama, ya, bisa mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan waktu yang mungkin dirasa cukup bagi pelakunya. Di lain hal bahwa berwisata itu adalah sebenarnya kegiatan yang direncanakan, ya, direncanakan artinya mau melakukan apa saja, kemudian di mana dan lain sebagainya. Jadi lebih terencana sifatnya. Yang kedua, dilakukan di lokasi yang berbeda. Nah, tourism mengharuskan pelaku melakukan aktivitas pariwisata di luar tempat tinggalnya, baik lintas pulau maupun negara. Sedangkan recreation bisa dilakukan di daerah sekitar tempat tinggal atau di rumah. Jadi dekat-dekat rumah pun sebenarnya kita bisa melakukan rekreasi. Misalnya, ya, kalau di rumah Anda ada misalnya trekking tempat untuk jogging gitu, ya, jogging track gitu, ya, jogging track itu misalnya mungkin di rumah Anda ada subak, disediakan fasilitas jogging track, ya, itu juga sebenarnya salah satu bentuk rekreasi, ya, rekreasi. Jadi sambil jogging, ya, kemudian kita bisa lihat juga pemandangan yang indah dan juga mungkin aktivitas petani. Nah, seperti itu. Nah, waktu luang, waktu senggang atau waktu bebas dapat dimanfaatkan dengan cara rekreasi, salah satunya seperti kegiatan perjalanan wisata. Aktivitas rekreasi dibagi menjadi 4 berdasarkan jarak geografisnya. Yang pertama itu adalah home based recreation, yang kedua daily leisure, yang ketiga day trip, dan keempat tourism. Apa yang dimaksud dengan home based recreation?
Yang pertama adalah aktivitas dengan jarak geografis yang terdekat, karena aktivitas tersebut hanya dilakukan di sekitar tempat tinggal. Membaca, berkebun, menonton, dan lain-lain. Kalau memang misalnya di rumah Anda ada swimming pool, kolam renang, ya itu juga salah satu bentuk daripada recreation ya. Ya, Anda berenang, ya bersenang-senang, intinya bersenang-senang. Yang kedua, daily leisure, jaraknya masih dekat dengan daerah tempat tinggal. Ya, misalnya nonton ke bioskop, berolahraga, maupun melakukan berbagai macam aktivitas kesukaan, asal tidak produktif atau menghasilkan dalam hal ekonomi ya. Kemudian day trip, jarak geografis ini relatif menengah, berkunjung ke suatu lokasi lintas daerah atau kawasan dalam waktu singkat, namun tanpa menginap di lokasi tersebut atau kurang dari 24 jam. Yaitu misalnya piknik ke kebun raya di Bedugul misalnya ya, di taman raya di Bedugul misalnya, dan mengunjungi acara atau event tertentu. Terakhir, tourism, kegiatan berpindah sementara ke suatu destinasi pariwisata yang memerlukan waktu lebih dari 24 jam karena berdasarkan jarak geografis kegiatan tersebut berada pada titik terjauh, yaitu nasional dan internasional. Nah, dengan demikian leisure and recreation adalah dua istilah yang tidak bisa dipisahkan karena kedua istilah tersebut saling terkait ya. Leisure waktu luang, recreation itu adalah rekreasi, bagaimana kemudian dengan kegiatan dari recreation itu dapat membangkitkan kreativitas kita gitu. Dari semula yang kemudian kita merasa jenuh, bosan dan sebagainya, kemudian kita mencari waktu luang kita dengan pasti sudah menyelesaikan tugas pokok kita, maka kita bisa melaksanakan recreation atau rekreasi. Nah, pada prinsipnya pariwisata itu adalah leisure and recreation karena merupakan bagian dari kedua hal tersebut. Namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan serta motivasi perjalanan sehingga mengakibatkan pola berwisata akhirnya. Nah, ini ya, hampir kemudian tidak ada batasan, misalnya hampir sangat tipis sebenarnya batasan antara mana yang disebut dengan rekreasi dan juga berwisata. Namun bisa dipahami bahwa salah satu kegiatan dari rekreasi itu adalah berwisata ya. Itu saja dari saya penjelasan mengenai konsep leisure and recreation. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menambah pengetahuan Anda mengenai leisure, recreation, and tourism. Terima kasih. Om Santi 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 Om.